Sila jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan membacakan pujian Jemaat 242 bait 1 sampai 2, muliakan Allah Bapa. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Firman Tuhan yang menutup ibadah di pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga. Terpujilah Tuhan yang telah mempersekutukan kita sekalian menjadi sebuah persekutuan yang indah, yakni kita adalah persekutuan orang-orang yang percaya, persekutuan di dalam satu keluarga besar, keluarga Allah. Karena itu, mari kita pelihara persekutuan kita dengan kesediaan kita untuk senantiasa hidup bersama-sama. Serikat persaudaraan, Hidup Jemaat 249 ayat 1. Sempurnakan
Muliakan nama Tuhan. Dibaca. Pujian ya sangat senang yang dinyanyikan oleh anak-anak. Alkitab itu dongeng atau apa? Jadi Alkitab itu bukan komik, bukan buku dongeng, bukan buku cerita biasa. Tetapi Alkitab itu adalah buku yang mengandung kebenaran untuk menuntun kita hidup benar di hadapan Tuhan, yang menuntun kita pada keselamatan. Siapa yang mau selamat di sini? Semua? Ya. Kalau mau selamat, rajin baca Alkitab, biar kita tidak tersesat hidup di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu, mari berdiri. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami telah menyanyikan sebuah kebenaran bahwa mereka percaya Alkitab yang mereka punyai, Alkitab yang mereka baca setiap hari merupakan firman Tuhan yang menuntun mereka hidup di dalam kebenaran, yang menuntun mereka untuk bisa menikmati keselamatan yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan anugerahkan kepada dunia. Ajar anak kami Tuhan mestinya waktu setiap saat menjalani hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih-lebih ketika anak-anak kami mulai besok hari mereka akan kembali ke bangku sekolah, belajar di sekolah. Tuhan berikan anak-anak kami kemampuan untuk mengikuti seluruh rangkaian pendidikan mereka dengan penuh sukacita. Dan akhirnya Tuhan akan mohon berkat untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anak sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat. Silakan duduk.
Mazmur 107 ayat pertama sampai 9. Kita akan baca secara ringan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Mereka lapar dan haus. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setia-Nya. Sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga. Haleluya. Kepada kita sekalian yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan tulus dan jujur, dengarkanlah anugerah pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Berdasarkan kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 43, demikian bunyi firman Tuhan. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah anugerah pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan anugerah pengampunan ini diberitakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita rayakan pengampunan yang Tuhan anugerahkan. Katakan Tuhan mengasihi.
Sungguh indah kalau kita hidup di dalam, kalau kita mau hidup di dalam kehidupan yang saling mau mengampuni. Saya melihat ketika kita bersalaman tak ada yang cemberut, artinya semuanya berdamai satu dengan yang lain. Mari kita Bapak Ibu sebagai keluarga Allah, kita senantiasa belajar dan mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kita bersama-sama menerima hukum Tuhan, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian hukum Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat yang kita sambut hukum Tuhan ini dengan pujian dengan Jumat 466 ayat 1 sampai dengan 3. Ya Tuhan, isi hidup. Di tengah-tengah ibadah pada minggu pagi ini Tuhan, di mana kami juga akan mengambil sakramen, menikmati sakramen perjamuan kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan akan kebenaran firman. Biarlah semua ini akan mendasari hati, pikiran kami, tindakan kami ketika kami mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah apa yang Tuhan anugerahkan itu semuanya tidak sia-sia, melainkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, tolonglah mampukan hamba-Mu supaya dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-16.
Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan ayat 18. Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 3 dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-11 sampai 18. Ya, kita akan membaca bersama-sama 3 mulai. Di padang gurun itu bersungut-sungut segenap-genap manusia dan kalau kami mati kami diusir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi keluarga berisi daging dan makan roti sebab kamu bawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh Tuhan. Ayat 11. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia orang yang mendengar firman-Nya dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Adakah di antara kita merasa diri sebagai orang asing? Semestinya tidak ada seorang pun di antara kita merasa diri sebagai orang asing. Karena kita semuanya adalah bagian dari keluarga besar. Keluarga besar, anak-anak Allah. Amin. Kita menjadi keluarga besar bukan oleh karena keturunan, tetapi oleh karena darah Kristus yang mempersekutukan kita, sehingga kita menjadi keluarga besar. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tengah-tengah jemaat Tirtopur Pulau. Saya hati-hati ngomong supaya nggak salah. Tirtopur. Ada yang baru pertama kali? Silakan Ibu berdiri saja. Di dalam Keluaran 22 ayat 23 dikatakan mereka berseru-seru, mereka menangis siang malam, dan teriakan mereka minta tolong didengar oleh Tuhan. Lalu mengutus Musa untuk menjadi pemimpin mereka, membebaskan mereka. Tetapi apa yang terjadi?
kurang lebih 1 bulan mereka di perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bekal mereka mulai habis. Gak lagi punya makanan, gak lagi punya minuman. Di sini mereka merasakan hidupnya terancam oleh kematian. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Itu dikatakan di dalam ayat 2 dan 3 dalam bacaan kita tadi. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kami membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Begitu semut-semut mereka. Mereka menuduh Musa dan Harun membawa mereka pergi dari Mesir untuk membunuhnya. Mereka membandingkan bahwa di Mesir mereka boleh makan dan minum dengan kenyang, bahkan daging. Menganggap di Mesir hidupnya lebih baik. Padahal apa yang terjadi di sana, mereka hidup di dalam perbudakan. Namun apa yang diperbuat oleh Allah yang adalah Bapa, seluruh umat percaya dibutuhkan, dan Allah juga ingat, tidak pernah lupa agar perjanjian yang pernah dibuatnya dengan umat Israel. Jadi ada beberapa hal yang Tuhan mendengar seruannya. Tuhan juga tidak